Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Muhammad Rona Anggara. Kebetulan di sini kita sedang bersama Mas Hidayah Renas Rahmawan atau biasa dikenal Mas Yahya. Jadi kita di sini akan membawakan topik tentang public speaking yang dimana kebetulan Mas Yahya ini memiliki pengalaman yang di awalnya itu sebagai seorang yang dikenal pemalu, malu untuk berbicara di depan banyak orang, malu untuk berbicara dengan orang baru. Terus tapi sekarang saya memiliki public speaking yang bagus, berani berbicara di depan banyak orang, terus berani mulai bicara dengan orang baru ya. Dan sebelumnya terima kasih Mas saya udah menyempatkan waktunya untuk mau diwawancara di tengah kesibukan ini. Oke. Mungkin langsung aja kali ya. Boleh. Di semester 1, semester 2, semester 3 dia awal-awal semester kan Mas saya dikenal dengan seorang yang pemalu ya. Malu untuk Ya. bicara di depan banyak orang, malu untuk kayak tadi udah bilang malu untuk eh, berbicara dengan orang baru gitu. Seperti apa sih Mas saya melihat diri sendiri Mas saya itu di saat itu? Minum dulu ya, Mas. Boleh Mas, ya, itu nyantai kan. Oke, jadi pertanyaan tuh waktu aku kuliah ya, awal-awal semester, gimana aku melihat diriku sendiri pada saat itu gitu ya. Ya. Nah, kalau konteksnya terkait public speaking, aku waktu itu tentunya sebelumnya belum ada apa ya, belum ada latihan gitu tentang hal tersebut gitu. Bahkan di waktu aku SMA pendidikan sebelumnya di SMA ataupun di SMP aku tuh nggak diajarin ataupun dilatih terkait public speaking tersebut gitu. Nah, sampai aku duduk di bangku kuliah itu tentunya masih terbawa ya, masih belum ada kemauan lah ataupun kemampuan terutama untuk melakukan public speaking gitu ya, atau di semester awal yang Mas Angga bilang tadi, di semester 1, 2 ataupun 3 gitu. Nah, dari situ aku mulai terbiasa pada saat kalau Mas Angga nyadar sendiri kalau di kuliah itu kan ini ya, pasti ada tugas kelompok kan. Iya, Tugas kelompok yang di mana itu banyak presentasi juga. betul. Nah, presentasi itu kan pasti kita maju di kelas ya. Maju di kelas, menyampaikan tugas ataupun gagasan pendapat kita ke teman-teman kelas kita gitu kan, sekelas gitu. Nah, awalnya itu dari situ gitu. Jadi awal mula aku mulai bahasanya itu terbiasa terbiasa untuk melakukan public speaking ya dari situ dulu, lingkup kelas kuliah itu dulu gitu. Jadi mulai di tugas presentasi atau apapun lah yang sekiranya itu bisa maju ke kelas buat kita menyampaikan gagasan dan pendapat kita itu ke teman-teman lingkup kelas kita gitu. Jadi mulai terbiasa dari situ seperti itu. Berarti momennya saat ada tugas kuliah untuk presentasi ya. Tuh, itu aku manfaatkan untuk latihan juga ya, agar bisa mempunyai kemampuan untuk public speaking seperti itu. Tadi kan Mas saya awalnya kan pemalu, sekarang memiliki public speaking yang bagus, berani. Itu gimana sih Mas saya melatih atau dia melatih public speakingnya itu mungkin ikut latihan kah atau mungkin pelatihan kayak melatih public speakingnya untuk mengikuti organisasi atau mungkin Mas saya melatihnya itu dengan otodidak gitu. Oke, mungkin sebelum melatih kita bahas dulu terkait ini ya Mas, terkait eh, titik di mana aku sadar bahwa public speaking itu penting gitu ya. Oh ya boleh Nah, boleh. ini terkait apa ya? Banyak kayak turning point-nya lah atau trigger ya, titik eh, ya trigger lah, pemicunya gitu terkait kenapa sih public speaking itu sebenarnya penting gitu. Nah, semua itu diawali waktu aku join di program volunteernya Amicom Business Park ya atau ABP sebagai di divisi event manager. Itu di sekitar akhir semester 5 aku masuk divisi itu dan secara gambaran singkat kerjaan di divisiku itu adalah ketemu dengan perusahaan-perusahaan di luar kampus gitu yang dimana itu yang seperti kita tahu sendiri mereka itu orang-orang penting gitu, memiliki jabatan tinggi ya, C-level atau CEO, founder dan segala macam yang mengharuskan aku tuh untuk mempunyai skill tersebut, terutama public speaking, komunikasi interpersonal dan lain sebagainya gitu. Nah, triggernya tuh di situ, dari situ gitu. Nah, dari situ
Aku mulai latihan mas, latihan dari setiap aku ketemu orang-orang yang aku sebutin sebelumnya itu CEO, founder dan jabatan-jabatan tinggi lainnya. Nah aku mulai belajar juga dari situ. Nah awalnya tuh nggak langsung jago gitu nggak mas. Jadi bertahap lah, bertahap dari situ lebih belajar, belajar dari kesalahan, latihan lagi sampai akhirnya tuh bisa jadi yang kita inginkan gitu mas. Berarti melatih otodidak, Ya tidak bisa mengikuti dibilang otodidak. pelatihan-pelatihan gitu. Nggak ada, nggak ada. Oke. Mungkin terakhir kali ya, Boleh. boleh nggak sih kita kasih pesan atau tips untuk teman-teman di luar sana, mungkin untuk saya juga yang dimana public speakingnya masih kurang, masih malu untuk berbicara di depan umum, padahal kalau dilatih itu tuh potensinya kita besar gitu, seperti kayak mas saya memiliki relasi, akhirnya memiliki relasi yang orang-orang besar gitu, ngasih tips dan pesannya gitu. Oke, berarti saran dan masukan lah ya. Iya, Saran dan bisa. masukan itu yang pertama, teman-teman harus hilangin dulu pandangan terhadap penilaian orang lain. Itu kalian hapus dari pikiran kalian lah gitu. Ini kalau kalian ngomong di depan umum itu kalian hapus lah. Ini orang lain mikir A B C D itu kalian nggak usah pikirin gitu. Itu di luar kontrol kalian gitu. Nah, terus tips yang kedua, kalau kalian udah bisa ngilangin pikiran kayak gitu ya, terutama penilaian terhadap orang lain itu, teman-teman nggak usah mulai dari yang besar-besar dulu, nggak usah ekspektasi bakal ngomong di depan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan orang tuh jangan jangan ke situ dulu. Nah, teman-teman mulai dari ngomong dari lingkungan sekitar aja kayak aku sama Mas Angga sekarang gitu. Dari teman kuliah ataupun lingkungan keluarga, dari situ dulu. Itu bisa dibilang juga skill public speaking, Mas. Kita bicara sama teman, sama sama orang tua itu mulai dari situ dulu. Itu sebelum teman-teman nanti benar-benar bicara di depan umum gitu. Jadi mulai dari hal kecil dulu ya baru nanti eh, sejalan dengan waktu teman-teman bakal ngerasain yang lingkupnya lebih besar gitu. Karena percayalah semua hal besar itu selalu diawali dengan hal yang kecil seperti itu. Dan yang terakhir mungkin tetap ini ya, tetap latihan ya. Teman-teman bisa cari di YouTube atau apapun itu resource-nya tuh udah banyak ya, orang-orang yang udah jago public speaking itu banyak banget. Teman-teman bisa latihan juga dari sana. Nah, cuman teman-teman nggak bisa latihan tuh hanya dengan nonton gitu. Nah, teman-teman harus juga mempraktekkan lah. Kalau aku Terjun biasa langsung. harus mempraktekkan juga cara ngomongnya, intonasinya, gestur tubuhnya dan lain sebagainya, aspek-aspek pendukungnya lah. Yang itu juga pastinya sangat mempengaruhi gitu loh kalau kita berkomunikasi dengan seseorang gitu. Nah, ini terakhir tips terakhir ini sebenarnya kalau menurutku versi pribadi ya, Mas Angga ya. Ini nggak tahu kalau orang lain. Kalau Mas Angga tanya ke aku bakal jawab teman-teman harus banyakin baca. Baca. Baca buku gitu. Itu penting banget. Kenapa? Karena landasan kita ngomong itu adalah landasan dari pengetahuan kita, Mas. Enggak. Gitu. Jadi anything lah sesuai bidang teman-teman, buku apapun finansial, motivasi, teknologi sesuai bidang teman-teman itu baca yang banyak gitu. Karena dari situ kita jadi punya bahan pembicaraan untuk kita sampaikan ke orang lain gitu, Mas. Wawasan yang luas ya. Gitu. Dari situ dulu. Jadi teman-teman perkuat dulu landasan pengetahuannya, baru nanti teman-teman coba ngomong. Karena kalau ibaratnya nggak ada apa ya, nggak ada fundamentalnya tuh kita mau ngomong tuh susah mas. Gitu. Kita nggak ada bahan buat apa ya, buat diskusi, buat ngikutin alur pembicaraan dengan orang lain gitu. Gitu. Kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Kalau tips dari aku. Mungkin cukup kali ya wawancaranya. Terima kasih Mas ya atas waktunya. Sama-sama mas Angga. Jadi kesimpulannya itu public speaking itu penting di dunia, mau di dunia profesional maupun di dunia lingkup masyarakat gitu. Jadi berlatihlah untuk melatih public speakingnya teman-teman. Mungkin sudah cukup kali ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya.